Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Magni, nomor BP 18 THP 1020, mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Jamur. Di sini terkait dengan produk industri fermentasi kapang yang digunakan pada industri pangan. Yaitu di sini saya produknya yaitu enzim lipase. Di mana enzim lipase itu adalah enzim yang menghidrolisis ikatan ester, terutama lemak netral seperti trigliserida. Enzim lipase merupakan kelompok enzim yang secara umum berfungsi dalam hidrolisis trigliserol untuk menghasilkan asam lemak rantai panjang dan gliserol. Untuk foto produknya ini dapat dilihat itu ada biakan Aspergillus niger pada media PDB pada hari ketiga dan juga hari ke-7. Untuk bahan baku utamanya yaitu 20 gram kelapa parut dan minyak kelapa. Untuk deskripsi bahan bakunya, kelapa parut kering merupakan hasil dari daging kelapa berwarna putih yang diparut melalui tahapan proses. Prinsip pada proses pengeringan kelapa parut yaitu pengeringan pada buah kelapa yang mempunyai kandungan dengan jumlah yang besar, yaitu lemak, protein, karbohidrat yang relatif tinggi pada kelapa parut kering tersebut. Minyak kelapa merupakan produk yang dihasilkan dari kopra yang diolah dengan cara kering maupun langsung dari secara segar dan dengan cara basah. Pengolahan cara kering itu minyak diperoleh dengan pengepresan atau menggunakan pelarut. Untuk foto bahan bakunya dapat dilihat. Untuk bahan lainnya yang digunakan yaitu kentang, gula, media PDA, PDB, indikator PP, buffer fosfat pH-nya 6 dan 7, selenium H2SO4, urea, NH42SO4, KH2PO4, MgSO4, 7,2H2O, CaCl, H2O, Na2CO3, CuSO4, 5 kali H2O, aseton, etanol, CaCl2, NaOH, dan Aquades. Untuk mikroba utamanya yaitu yang digunakan yaitu Aspergillus niger. Untuk kapang yang digunakan yaitu Aspergillus niger. Nah, selanjutnya untuk mikroba lainnya tidak ada. Untuk selanjutnya proses penyiapan bahan baku. Dilakukan pembuatan kelapa parut bebas protein. Kelapa parut yang telah dikeringkan ditambahkan larutan AOH 5% pada perbandingan 1:10. Kemudian disaring dan dicuci menggunakan Aquades sampai pH-nya itu netral. Lalu dikeringkan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 10 jam. Residu kelapa parut yang diperoleh diukur kadar protein itu dengan metode Kjeldal dan kadar lemak itu dengan metode sofletasi sebelum dan sesudah dibebaskan proteinnya. Untuk proses penyiapan inokulum dilakukan perbanyakan Aspergillus murni. Pada media PDA alat yang digunakan yaitu dalam perbanyakan ini itu disterilkan terlebih dahulu dengan cara membungkus cawan Petri menggunakan kertas, kemudian disterilisasi selama 30 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Setelah disterilkan, cawan Petri diisi dengan media PDA, potato dexone agar sebanyak 1,17 ml. Setelah itu cawan Petri dibiarkan agar medianya menjadi padat selama 3-4 jam. Setelah media menjadi padat, dilakukan proses inokulasi dengan menggunakan metode gores. Teknik dalam inokulasi yaitu mengambil Aspergillus niger murni dengan jarum pose dan dipindahkan ke dalam media padat atau PDA secara zigzag dari atas ke bawah, kemudian diinkubasi selama 3-7 hari. Selanjutnya dilakukan perbanyakan Aspergillus murni itu pada media produksi PDB kentang, dikupas kemudian dipotong dadu, lalu dimasukkan di dalam air dan dipanaskan hingga lunak. Setelah itu disaring, kemudian diambil filtratnya 100 ml, ditambahkan gula 2 gram ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian suspensi jamur ditambahkan secara steril. Kemudian di-shaker selama 3-7 hari. Nah, selanjutnya dilakukan penentuan jumlah sel Aspergillus niger yang menggunakan hemasitometer. Koloni Aspergillus niger diencerkan 10 kali, kemudian dipipet menggunakan mikropipet pada parit kaca pada alat hitung. Diletakkan alat hitung pada meja benda dan kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran lensa objektif lensa 40 kali. Dihitung jumlah spora secara kasar dengan menghitung 5 kotak sedang dan dirata-ratakan. Kemudian dilakukan produksi enzim lipase. Caranya yaitu sejumlah 20 gram kelapa parut kering bebas protein yang sudah dibuat tadi itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml.
Kemudian ditambahkan buffer fosfat pH 7 yang berisi larutan nutrisi yaitu urea 0,75 gram per liter, NH42SO4 2,5, KH2PO4 0,75, MgSO4 7H2O atau 0,125 dan CaClH2O sebanyak 0,125 dengan variasi rasio akhir medium 40%, 50%, 60%, dan 70% yang mengandung 1 ml kultur Aspergillus niger. Campuran diaduk hingga homogen dan diinkubasi pada suhu ruang, dan waktu inkubasinya itu ada yang 48 jam, 96 jam, 144 jam, dan 192 jam. IPC yang ada dalam medium diekstrak menggunakan 250 ml larutan CaCl2 0,01 m. Campuran dikocok selama 1 jam di atas shaker. Selanjutnya disaring dan filternya ditampung sebagai larutan enzim lipase. Kemudian ditentukan aktivitas enzim lipasenya. Untuk wadah dan tempat fermentasinya yaitu Erlenmeyer 500 ml. Selanjutnya untuk kondisi fermentasi, diinkubasi pada suhu ruang pada waktu inkubasinya 48, 96, 144 jam, dan 192 jam. Lama fermentasinya diinkubasi selama 48 jam, 96 jam, 144 jam, dan 192 jam. Untuk kriteria selesai fermentasinya itu tidak ditemukan. Selanjutnya untuk proses penyelesaian pasca fermentasi. Ditentukan penentuan itu yaitu aktivitas enzim. Pada penentuan aktivitas enzim digunakan minyak kelapa sebanyak 2 gram, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer tertutup 500 ml, kemudian ditambahkan 4 ml larutan buffer 0,01 m, pH-nya yaitu 6, 1 ml larutan CaCl 1 m, dan 1 ml filtrat larutan enzim. Campuran selanjutnya diinkubasi dan inkubator bergoyang aktivasi 300 rpm pada suhu ruang selama 1 jam. Setelah waktu inkubasi tercapai, segera substrat enzim diinaktifkan dengan penambahan campuran aseton etanol 1:1 sebanyak 10 ml. Lalu campuran dibuat homogen dengan pengocokan, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,05 m sampai campuran berwarna merah jambu. Untuk belangko dilakukan dengan cara yang sama tanpa sampel. Kemudian aktivitas lipase dihitung menggunakan persamaan 1. Ini ada aktivitas lipasinya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya untuk perubahan kimia dan biokimia selama fermentasinya, pada waktu inkubasi 48-96 jam, jumlah nutrisi yang terdapat pada kelapa parut bebas protein mencukupi untuk pertumbuhan Aspergillus niger, sehingga jumlah ekstrak enzim yang dihasilkan meningkat dan mengakibatkan aktivitas enzim lipase semakin tinggi. Pada waktu inkubasi 96-162 jam, jumlah nutrisi sudah mulai berkurang dan kemudian sebagian dari enzim yang mengalami kerusakan sehingga jumlah enzim yang terdapat dalam ekstrak semakin berkurang dan mengakibatkan aktivitas enzim lipase juga menurun. Hasil yang diperoleh menunjukkan kadar air medium memberi pengaruh nyata terhadap aktivitas enzim lipase. Dilanjutkan pada uji Duncan untuk menentukan kadar air medium terbaik. Kadar air medium terbaik itu yaitu didapatkan 70%, memiliki nilai aktivitas tertinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan kadar air lainnya. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.